adik-adik semuanya, bagaimana kabar adik-adik semua hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tematik muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan subtema gangguan pada peredaran darah. Pagi hari makan buah mangga, indahnya cahaya yang terpancar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Pernahkah adik-adik mendengar tentang pantun? Jika belum, yuk kita simak sama-sama apa itu pantun. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Biasanya dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Nah, dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, mari kita simak yuk ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait pantun terdiri atas 4 baris. Setiap barisnya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sebagai sampiran, kemudian baris ketiga dan keempat disebut sebagai isi. Dan terakhir pantun bersajak atau berima AB, AB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir dari pantun di atas adalah ga-ar, ga-ar. Artinya pantun tersebut bersajak AB, AB. Nah adik-adik, pantun juga ada banyak jenisnya loh. Di antaranya pantun nasihat. Pantun ini adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan pesan moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung bukit tinggi. Sebelum belajar harus berdoa supaya kita dapat nilai tinggi. Kemudian ada pantun jenaka. Pantun ini adalah pantun yang berisikan hal-hal yang lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran. Bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Lalu ada pantun kiasan. Pantun ini adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasi. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Makna dari pantun ini adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi. Semakin kita pandai, hebat, ataupun kaya, maka kita harus semakin rendah hati seperti tanaman padi. Yang terakhir ada pantun anak. Pantun ini adalah pantun yang isinya lebih ringan dan menyangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh anak-anak. Contohnya nih, kita menari keluar bilik, sembarang tarik kita tarikan. Kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagu kita nyanyikan. Nah, sekarang adik-adik sudah mengerti kan apa itu pantun? Sekarang adik-adik coba buat yuk satu pantun yang berkaitan dengan peredaran darah. Nah, adik-adik, dari tadi kakak kan berbicara tentang peredaran darah. Tetapi adik-adik tahu nggak sih apa itu darah? Darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Darah merupakan komponen penting di dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh. Maka dari itu, organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah patut untuk dijaga kesehatannya.
Nah, adik-adik, jika kita tidak menjaga kesehatan organ peredaran kita dengan baik, bisa terjadi beberapa gangguan pada sistem peredaran darah kita. Nah, beberapa gangguan ini disebabkan oleh kekurangan asupan gizi. Nah, adik-adik, makanan itu sangatlah penting untuk memelihara kesehatan organ kita. Bukan hanya organ peredaran darah saja, tetapi semua organ di dalam tubuh kita itu membutuhkan makanan untuk bekerja. Jika kita kekurangan gizi atau asupan makanan, tentu saja akan menghambat kerja organ di dalam tubuh kita, karena sel-sel dalam tubuh kita tidak akan mendapatkan energi yang cukup untuk bekerja. Penyebab gangguan pada peredaran darah yang kedua adalah kurangnya olahraga. Olahraga dapat membantu kita untuk mengeluarkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh melalui keringat. Jika kita kekurangan olahraga, zat-zat ini menumpuk kemudian meningkatkan resiko penyakit jantung. Penyebab yang ketiga adalah merokok. Hal ini disebabkan karena asap rokok mengandung zat-zat beracun yang berbahaya bagi tubuh. Apabila zat-zat beracun ini masuk ke dalam tubuh, darah akan melakukan kontak dengan zat berbahaya tersebut dan zat tersebut akan ikut dialirkan ke seluruh bagian tubuh. Jika zat-zat beracun ini terus-menerus masuk ke dalam tubuh kita dalam jumlah yang banyak, maka akan mengakibatkan penggumpalan pada pembuluh darah sehingga aliran darah tidak dapat berjalan lancar atau tersumbat. Akibatnya aktivitas organ lain pun akan terganggu. Penyebab yang terakhir adalah faktor genetik. Beberapa penyakit yang dapat menyerang organ sistem peredaran darah dapat diturunkan melalui gen. Contohnya diabetes, hemofilia, atau penyakit jantung. Nah, adik-adik, tadi itu adalah beberapa hal yang menjadi penyebab gangguan pada sistem peredaran darah kita. Sekarang kita akan membahas gangguan apa saja sih yang dapat terjadi pada sistem peredaran darah kita. Gangguan pertama yang dapat terjadi adalah darah rendah. Darah rendah terjadi ketika tekanan darah turun secara mendadak. Otak kita tidak akan mendapatkan asupan darah yang cukup dan menimbulkan beberapa masalah kesehatan seperti contohnya pusing. Ada beberapa penyebab dari darah rendah. Yang pertama adalah minuman beralkohol, yang kedua adalah kekurangan vitamin B12, dan yang terakhir adalah pendarahan. Gangguan yang kedua yang dapat terjadi adalah darah tinggi. Darah tinggi adalah biang utama penyakit jantung, stroke, dan gagal jantung. Seorang akan dikatakan mengalami darah tinggi saat hasil pengukuran tensinya di atas rata-rata normal 120/80 mmHg. Beberapa gejala dari gangguan darah tinggi ini adalah sakit kepala, pusing, mudah lelah, telinga berdenging, dan terakhir mimisan. Gangguan ketiga yang dapat terjadi adalah jantung koroner. Penyakit ini adalah penyakit yang diakibatkan oleh adanya penyempitan atau sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner, yaitu pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah, pembawa sari makanan dan oksigen ke otot jantung. Ada beberapa faktor resiko dari penyakit jantung koroner. Yang pertama adalah darah tinggi, yang kedua adalah kolesterol, yang ketiga adalah kebiasaan merokok, kemudian ada kencing manis, kegemukan, genetik, kurangnya olahraga, konsumsi alkohol yang berlebihan, dan terakhir adalah stres. Gangguan selanjutnya dapat terjadi adalah anemia. Anemia adalah rendahnya kadar sel darah merah di dalam darah. Anemia terjadi ketika penghancuran sel darah merah lebih besar dari produksi sel darah merah, atau bisa juga terjadi saat seseorang kehilangan darah yang hebat. Misalnya saat seseorang mengalami kecelakaan. Gejala-gejala dari anemia ada beberapa. Yang pertama adalah kelelahan, kemudian sakit kepala, detak jantung cepat, merasa pusing, sesak napas, dan dada terasa sakit. Gangguan terakhir yang dapat terjadi adalah leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah peningkatan sel darah putih secara tidak terkendali dalam tubuh seseorang.
Di sini adik-adik kita dapat melihat perbedaan antara darah normal dan darah penderita leukemia. Pada darah normal terdapat sel darah putih dalam jumlah yang cukup, sedangkan pada darah penderita leukemia terdapat sangat banyak sel darah putih di dalam darah mereka. Gejala-gejala dari penderita leukemia ada beberapa, yaitu kelelahan, mual, demam, dan terakhir ruam pada kulit. Ayo sekarang adik-adik coba tanyakan pada orang tua adik-adik apakah mereka pernah mengalami gangguan pada peredaran darah mereka? Jika pernah, adik-adik boleh menuliskan pada buku cetak adik-adik apa saja ya gangguannya. Nah, adik-adik, penjelasan tadi menutup perjumpaan kita pada hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya bagi adik-adik. Adik-adik boleh terus menonton videonya dan berlatih agar adik-adik semakin mahir dalam materi ini. Adik-adik juga boleh menuliskan pada buku adik-adik pelajaran apa saja yang adik-adik dapatkan dari video ini. Sekian dari saya, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain waktu.